Oke, sekarang kita masuk ke listrik dinamis. Nah, apa bedanya listrik statis dengan listrik dinamis? Ya, gini. Kalau listrik statis tadi, muatannya itu tidak bergerak, dia diam saja di benda. Baik itu muatan positif maupun negatif, dia diam aja di bendanya ya, tidak mengalami pergerakan. Nah, sementara kalau listrik dinamis gimana? Iya, dia mengalami pergerakan. Contohnya gimana? Oke, misalkan kamu tahu batu baterai nggak? Tahu lah ya, masa nggak tahu? Oke, anak SD aja tahu lah ya. Oke, batu baterai ini akan menghasilkan listrik dinamis ketika bagian yang positif, yaitu yang atas, dihubungkan dengan bagian yang negatif. Gitu ya. Dia akan menghasilkan listrik dinamis. Jadi, kalau kamu letakkan lampu di sini, lampunya itu bisa menyala kalau tegangannya mencukupi ya. Oke, dia bisa menyala. Nah, sekarang, aku punya pertanyaan nih. Kamu pernah disetrum nggak? Ayo, pernah nggak? Ayo, pernah ngerasain disetrum nggak? Harus pernah. Kalau belum pernah, ayo kita coba ya. Mari kita coba. Ambil batu baterai. Set. Nah, punya batu baterai? Coba ambil. Atau ini deh, beli batu baterai ya. Beli kalau belum punya. Nih harganya ya nggak terlalu mahal sih ya. Di dekat rumah kamu atau di dekat sekolah kamu, aku rasa ada ya. Ya, coba ya. Nah, kemudian batu baterainya disusun seperti ini. Bagian positif di atas, bagian negatif di bawah. Batu baterai yang di bawah juga gitu ya. Bagian positifnya di atas, kemudian bagian negatifnya di bawah. Oke, cara menyusun seperti ini namanya menyusun seri ya. Menyusun seri batu baterainya. Oke, udah kamu susun seri seperti ini. Nah, terus apa lagi yang perlu dilakuin? Oke, sekarang bagian bawah, ya kamu pegang dengan menggunakan telunjuk kamu. Ya, telunjuk kamu, telunjuk kanan, ya boleh telunjuk kiri juga. Tempelkan telunjuk kanan kamu di bagian bawah baterai ini. Pas di bagian bawah ya, pas di kutubnya, ya, pas di bundarannya itu ya. Oke. Kemudian tempelkan sedikit aja lidah kamu nih di sini nih, di bagian yang atas nih. Ya, tempelin dikit aja. Tempelin dikit. Oke, coba deh kamu lakuin ini. Iya, sekarang kamu ngerasain sesuatu? Kamu ngerasain ada sedikit kejutan di lidah kamu? Oke, nah kalau kamu merasakan ada sedikit kejutan lidah kamu, itu berarti tubuh kamu baru aja dialiri oleh listrik. Jadi ada elektron yang bergerak di tubuh kamu akibat apa? Akibat baterai ini, gitu ya. Oke, jadi konsep dari listrik dinamis itu adanya apa? Apa perbedaan antara listrik statis dan dinamis? Adanya perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan muatan. Nah, ini yang penting nih. Jadi di listrik dinamis itu ada yang namanya perpindahan muatan. Oke, dalam perhitungan listrik, nanti ketika baterai kayak gini, nah ini kan gambar baterai kayak gini kan nggak enak kan? Masa kita terus-terusan gambar baterai kayak gini kan? Oke, baterai ini bisa kita gantikan simbolnya dengan apa? Iya, simbolnya bisa kita gantikan dengan, nah, seperti ini gitu ya. Jadi, simbol baterai seperti ini bisa baterai seperti ini bisa digantikan simbolnya dengan ini. Yang ini artinya bermuatan positif, yang belakang itu bermuatan negatif gitu ya. Oke, jadi ketika baterai ini dihubungkan dengan sesuatu, ini juga bisa disimbolkan dengan gambar seperti ini gitu. Oke. Nah, sesuatu yang dihubungkan biasanya memiliki apa? Memiliki hambatan gitu ya. Ya, misalkan dia dihubungkan dengan sesuatu misalkan lampu atau apa begitu ya. Nah, biasanya lampu itu kan memiliki hambatan gitu ya. Nah, berarti di sini ada R-nya. Nah, simbol R tuh biasanya kayak gini. Kebanyakan. Satu, dua, tiga cukup. Oke, ini adalah R gitu ya. R itu dari kata resistor, penghambat ya. Sementara yang ini itu V. V itu dari kata volt ya, voltage atau tegangan. Nah, oke, pada rangkaian tertutup seperti ini akan muncul perpindahan muatan nih. Karena ini adalah listrik dinamis, gitu ya. Perpindahan muatan. Nah, perpindahan muatan itu ditunjukkan oleh apa? Oleh arus. Nah, ada arus sini.
gitu geraknya gitu ya. Oke, arus. Nah, arus itu biasa disimbolkan dengan I gitu ya. Nah, arus yang sana. Oke, nah, arus itu sebenarnya terdefinisi sebagai apa? Nah, terdefinisi sebagai apa? Perubahan muatan per satuan waktu gitu, oke? Jadi jelas ya bahwa arus rangkaian tertutup seperti ini akan mengakibatkan timbulnya arus. Kenapa arus bisa timbul? Karena ada perpindahan muatan. Nah, jadi arus itu terdefinisi sebagai apa? Perubahan muatan persatuan waktu gitu. Banyaknya muatan yang lewat persatuan waktu. Oke, untuk muatan ini sendiri satuannya itu adalah apa? Coulomb ya. Coulomb. Coulomb. Untuk waktu biasanya kita pakai detik. Detik atau second. Kalau arus biasanya kita pakai apa? Iya, pakai ampere gitu. Oke. Ya udah, segini aja dulu untuk konsep arus dinamis. Berikutnya kita akan belajar tentang konsep arusnya, beda potensial, dan hambatannya, dan lain-lain juga ya. Oke, segitu aja dulu ya.